Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sini Sari dan ada dua teman saya yang akan menemani saya berpresentasi tentang visi misi perusahaan telekomunikasi Indonesia atau biasa kita sebut dengan Telkom Indonesia. Baik teman-teman, di sini kita akan sedikit menjelaskan ya tentang yang pertama itu ada profil singkat perusahaan, ada latar belakang perusahaan, ada tujuan, ada visi, ada misi, lalu ada penjabaran misi nantinya, ada hubungan visi dan misi, lalu ada nilai perusahaan, implementasi strategis, dampak sosial dan ekonomi, sampai analisis krisis. Baik teman-teman, yang pertama ada profil singkat perusahaan, terdiri dari nama, yaitu ada PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. Bidang usahanya termasuk pada golongan telekomunikasi dan layanan digital. Berdirinya di tahun 1965, di situ ditulis dengan angka sejarah 1906. Maksudnya apa sih? Jadi 1906 itu adalah tahun berdirinya atau adanya layanan telepon di Indonesia. Jadi untuk berdirinya PT Telkom ini sendiri adalah pada tahun 1965 ya. Badan usahanya ini ikut di BUMN. Lalu kantor pusatnya itu ada di Bandung, Indonesia. Anak perusahaannya itu sudah macam-macam ya. Yang sering kita dengar itu ada Telkomsel, lalu ada IndiHome, lalu ada Telin, ada Metranet, dan ada Telkom Sigma. Selanjutnya ada latar belakang perusahaan. Telkom ini adalah perusahaan plat merah terbesar di sektor komunikasi ya teman-teman. Yang kedua ada berperan strategis dalam mendukung transformasi digital nasional. Yang ketiga ada komitmen membangun ekosistem digital inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya ada tujuan perusahaan atau purpose, di mana tujuan perusahaan Telkom ini mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah terbaik bagi para pemangku kepentingan. Yang artinya Telkom tidak sekedar mengejar profit, Telkom berfokus pada kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Juga sejalan dengan semangat, yaitu ada Telkom untuk Indonesia. Visi perusahaan menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Maknanya, Telkom ingin menjadi pemimpin transformasi digital nasional yang tidak hanya unggul secara teknologi, tetapi juga memberdayakan masyarakat secara sosial dan ekonomi. Misi perusahaan yang pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital berkelanjutan. Yang kedua, mengembangkan talenta digital unggulan bangsa. Yang ketiga, mengorkestrasi ekosistem digital yang memberi pengalaman pelanggan terbaik. Untuk misi yang pertama, yaitu membangun infrastruktur dan platform digital berkelanjutan. Tujuannya untuk pemerataan akses internet cepat di seluruh wilayah Indonesia. Visual idenya yaitu peta jaringan fiber Telkom Indonesia. Untuk misi yang kedua, yaitu mengembangkan talenta digital unggulan. Maknanya, Telkom tidak hanya mengembangkan SDM internal, tapi juga masyarakat luas melalui pelatihan digital. Contoh, Digital Talent Scholarship, IndiHome Learning Center, Telkom Digital Amoeba, atau Startup Inkubator. Untuk misi yang ketiga, yaitu mengorkestrasi ekosistem digital nasional. Maknanya, Telkom menjalin kolaborasi lintas sektor startup, pemerintah, dan swasta. Contohnya, kolaborasi My IndiHome dan Telkomsel Orbit, Digitani untuk pertanian digital, Peduli Lindungi, atau kolaborasi teknologi nasional. Hubungan visi dan misi perusahaan Telkom Indonesia. Untuk visinya, arah jangka panjang Telkom, sedangkan visinya langkah konkret untuk mewujudkan visi tersebut. Keduanya saling melengkapi menuju digital nation Indonesia. Adapun beberapa nilai perusahaan pada PT Telkom, yang pertama amanah, yaitu dapat dipercaya. Yang kedua kompeten, yaitu selalu belajar dan berinovasi. Yang ketiga ada harmonis, yaitu menghargai perbedaan. Yang keempat ada loyal, berdedikasi untuk bangsa. Dan yang kelima ada adaptif, yaitu siap menghadapi perubahan digital. Yang keenam kolaboratif, membangun kerjasama
yang sinergis. Selanjutnya yaitu implementasi visi dan misi pada PT Telkom. Telkom menerapkan visinya melalui yang pertama ekspansi jaringan fiber dan 5G nasional, yang kedua penguatan layanan cloud, IoT dan data center atau Telkom Sigma, yang ketiga pemberdayaan SDM dan program literasi digital, yang keempat ada dukungan startup lokal melalui Indigo Creative Nation. Adapun beberapa dampak sosial dan ekonomi. Yang pertama ya memperluas konektivitas hingga pelosok, yang kedua mendorong pertumbuhan ekonomi digital daerah, yang ketiga mendukung pendidikan jarak jauh dan UMKM Go Digital, yang keempat sejalan dengan SDGs. Analisis kritis. Kelebihannya yaitu visi dan misi jelas, modern, sesuai dengan era digital. Yang kedua, fokus pada SDM dan masyarakat. Lalu kelemahannya, akses digital belum merata di daerah 3T. Lalu yang kedua, tantangan investasi besar dan adaptasi regulasi. Lalu rekomendasinya, perluasan sinyal 5G ke wilayah terpencil. Lalu kolaborasi publik swasta untuk percepatan inklusi digital. Nilai patriotisme PT Telkom. Telkom bukan sekedar perusahaan teknologi, tapi penjaga konektivitas bangsa. Yang pertama, mendukung kedaulatan digital nasional. Yang kedua, menjadi garda depan pertahanan siber Indonesia. Yang ketiga, membangun generasi muda melek teknologi dan cinta produk bangsa. Lalu kesimpulannya, visi dan misi PT Telkom Indonesia tidak hanya menjadi pedoman strategis perusahaan, tetapi juga cerminan komitmen untuk membangun bangsa yang terkoneksi dan berdaya saing di era digital. Melalui transformasi digital yang berkelanjutan, Telkom berperan penting dalam memperkuat infrastruktur teknologi nasional, memberdayakan talenta digital, serta menciptakan ekosistem yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.